penularan. Gejala-gejala yang paling mungkin adalah yang pertama, kita pastikan kalau dia memang batuknya lebih dari 2 minggu. Nah, itu ciri khasnya tuh, batuk 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Hai guys, assalamualaikum, selamat datang kembali bareng gue Aldi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video-video sebelumnya, sudah kasih dukungan, sudah kasih like, sudah kasih komen, sudah kasih subscribe. Bahkan gue ucapkan terima kasih banget, karena subscribe kalian akan membantu gue lebih semangat lagi bikin konten, membantu gue untuk lebih baik lagi memperbaiki video-videonya. Semoga kebaikan-kebaikan kalian berbalik juga kepada kalian lagi, amin. Oke, saat ini gue lagi dalam perjalanan ke kantor lagi, karena memang daily ya, daily kan. Ya namanya juga orang kantor kan, ya udah tiap hari kerja. Jadi videonya lebih kepada perjalanan ke kantor sih, kebanyakan. Cuma biar nggak bosen, harus jalannya aja gue ganti-ganti. Jadi viewnya nggak cuma itu aja jalan. Ini coba ambil like yang lain. Oke teman-teman, gua ada satu cerita untuk pasien ya. Ya ini buat pelajaran kita semua aja gitu. Jadi apa yang gua kasih atau saya ceritain semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ke depannya, buat keluarga teman-teman juga, atau buat orang-orang di sekitar teman-teman aja. Oke, jadi keluhannya waktu itu datang ke klinik tuh, keluhannya batuk berdahak, batuk tenggorokan, kata dokter. Nah, batuknya tuh udah cukup lama. Batuk tuh udah hampir kurang lebih 2 minggu. Cuma sama dia ya dianggap batuk biasa aja, batuk biasa. Jadi minum obatnya obat warung. Terus keluhannya juga ada keringat dingin malam hari gitu, kayak dianggap demam gitu. Terus ada muncul benjolan ya di daerah ketiak atau leher gitu. Dan ada penurunan berat badan tuh 2 minggu, turun 2 kilo 3 kilo kalau salah, cepet turunnya. Dan ternyata memang di salah satu keluarganya ada yang riwayat pengobatan flek paru. Nah, cuma dibilang sih katanya udah selesai, tapi itu kan jadi salah satu ini lah, makanya kenapa dokter tuh nanyanya sedetil itu, karena kita nih kayak detektif gitu, mencari tahu faktor-faktor X apa yang bisa berkaitan dengan penyakit. Nggak cuma tentang keluhannya apa, tapi berhubungan sama riwayat keluarga, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat obat-obatan apa aja dikonsumsi, terus riwayat faktor sosial dan ekonomi. Ya itu lebih detail lagi sih, sampai nanya-nanya itu, karena tapi itu ada hubungannya, kayak misalkan stres, tempat kerja yang kemarin kita bahas sebelumnya itu berhubungan. Nah ini ternyata dari riwayat keluarga juga nih, ada yang lagi pengobatan flek paru. Ya udah, akhirnya edukasi lah. Kalau ada kemungkinan kecurigaan tertular penyakit flek paru. Kalau flek paru itu bahasa umum ya. Kalau di medis kita mengenal istilahnya dengan tuberkulosis
paru atau TBC paru. Apa sih sebenarnya TBC paru tuh? TBC atau tuberkulosis itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi nama penyakitnya sesuai sama nama penyakitnya, tuberkulosis. Nah, kumannya ini tuh cukup ini ya, bandel deh. Kuman TBC ini cukup bandel karena kenapa? Dia bakteri tahan asam, jadi nggak gampang buat ngebunuhnya. Nah, terus penularan. Gejala-gejala yang paling mungkin adalah yang pertama, kita pastikan kalau dia memang batuknya lebih dari 2 minggu. Nah, itu ciri khasnya tuh, batuk 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Terus apalagi ada keringet dingin di malam hari, itu khas juga tuh, keringetan gitu. Nggak kayak biasanya keringetannya kayak orang minum obat. Terus ada juga batuk disertai darah, kita ada batuk dahaknya, ada darahnya, ada bercak darahnya bisa. Kemudian ada juga penurunan berat badan signifikan. Nah, ini penurunan berat badan juga di salah satu yang menyebabkan jadi malnutrisi untuk penyakit TBC karena cepat kurus, habis dimakan sama kumannya. Nah, selain itu, udah boleh ya? Selain itu, ada pembengkakan kelenjar getah bening. Ini relatif sih, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Nah, kelenjar getah bening itu kan rumahnya antibodi kita. Kalau waktu anak-anak kita di amandel, istilahnya di tonsil. Kalau dewasa, tambahannya di kelenjar getah bening di suhu tubuh. Biasanya sih muncul di area ketiak atau di area leher. Nah, penyakit ini tuh gejalanya kalau dibilang yang lagi ngetren kemarin-kemarin tuh kayak COVID lah istilahnya. Tapi sebenarnya lebih ngeri, sama sih, sama-sama ngeri ya COVID sama TBC. Cuma TBC ini lebih ngeri dari COVID karena udah puluhan tahun di Indo dan udah menjadi endemis di Indo, dan kasus kematiannya juga cukup lumayan ya. Sebelum masuk eranya penyakit tidak menular kayak darah tinggi, kencing manis itu nomor satunya TBC dulu. Cuma sekarang udah turun, kalah tapi masih ada di urutan 5 besar. Yang pertama tuh kanker, penyakit tidak menular, hipertensi, stroke, jantung, kencing manis. Nah, itu baru habis itu TBC. Habis itu diikuti nama yang lain, diare, demam berdarah dan lain-lain. Nah, proses penularannya itu sama kayak COVID, melalui dahak atau percikan dari air ludahnya pasien. Jadi teman-teman hati-hati, gunakan masker kemana-mana. Sebenarnya penggiat masker tuh udah lama gitu, jauh dari sebelum era COVID. Karena sebelum ada COVID, ada ini loh yang lebih mematikan. Kenapa sih dibilang mematikan? Ntar kita jelasin lebih lanjut. Nah, jadi dia melalui batuk penularannya. Apalagi yang nggak tertangani dengan serius, nah itu lebih bahaya lagi. Dan orangnya nggak sadar kalau itu TBC lagi. Nah, ketika kalau udah ngalamin kayak gitu, tanda-tanda tersebut harus ditangani dengan serius. Biasanya kalau untuk vaskes tingkat 1 atau rujukan tingkat 1 itu akan, kalau nggak ada fasilitasnya, akan dirujuk ke spesialis paru dulu untuk dilakukan pemeriksaan, cek dahak. Atau kalau vaskesnya di puskesmas,
yang sudah tersedia laboratorium, apalagi sudah TBC ini program nasional, nah itu bisa langsung ke puskesmas dicek dahak di poli TB paru. Itulah makanya pentingnya kolaborasi gitu. Apalagi sekarang puskesmas sekarang udah makin modern gitu, mendekati ke arah rumah sakit. Apalagi udah sekarang cek dahak udah bisa di rumah ya, udah bisa di puskesmas. Udah ada mesinnya. Lumayan mahal banget tuh, 1 M kalau nggak salah. Nah itu setelah cek dahaknya juga harus cek dahak sewaktu dan pagi. Jadi teman-teman kalau mau periksa dahak nanti akan dikasih tahu tuh cek dahaknya pagi. Cek dahaknya pagi, habis itu bawa tabungnya ke puskesmas. Habis itu nanti nunggu hasil dari puskesmas. Nah, pemeriksaan TBC nanti akan terkonfirmasi selain dari dahaknya, dari hasil pemeriksaan ronsennya. Nah, ini ronsennya gimana nih? Ada gambaran bercak-bercaknya. Biasanya kalau khasnya itu paru-paru, kalau dokter melihatnya ada gambaran bercak-bercak di paru bagian atas khasnya, tapi nggak semua. Wih, ini udah di aspal jalannya, udah lama banget ngelus sini. Alhamdulillah lah. Nah, kita lanjut lagi. Nah, habis itu udah tuh dari hasil pemeriksaan, dari hasil laboratorium dan hasil ronsen menunjukkan memang ternyata terkonfirmasi TBC. Oke, berarti dari situ sudah harus komitmen untuk menyelesaikan penyakit ini, karena penyakit ini kan tadi gue bilang kan bandel ya kumannya. Pengobatannya tuh 6 bulan, lama banget 6 bulan. Buat kita yang cuma dukung mah nggak berasa 6 bulan, tapi buat orang yang minum obatnya tiap hari itu lama banget, lama banget. Nah, pengobatan itu ada 2 tahap. Ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu namanya tahap invasif. Jadi 2 bulan pertama tuh dibom gitu, istilahnya kalau bahasa kita dibom kumannya, biar langsung kumannya nggak bertitik. Jadi sehari minum obatnya tuh banyak, 3, dan diminumnya tiap hari. Itu obatnya gede-gede. Kalau dulu obatnya banyak, 5 jadi 1. Dulu obatnya banyak 5 tablet. Kalau sekarang tuh itu obat 5 tablet dijadiin 1. Kalau teman-teman pernah lihat obatnya warna merah tuh di puskesmas, ada warna merah sama warna oranye. Nah, minumnya yang merah dulu. Obat anti tuberkulosis. Nah, obat ini diminum selama 6 bulan, tapi dibagi 2. Ada tahap invasif dan tahap lanjutan. Nah, tahap invasif ini atau tahap 2 bulan pertama ini minum obatnya benar-benar maksimal setiap hari, sehari 3 kali, dan efeknya lumayan sih buat orang yang nggak biasa minum obat gitu, karena kesiksa banget orang yang nggak biasa minum obat. Keluhannya pasti mual, muntah, nyeri ulu hati ya, terus juga jadi bikin nggak nafsu, kencingnya jadi warna merah. Tapi itu akan membunuh si kuman. Memang butuh perjuangan. Makanya kalau kita minum obat TBC ada yang namanya PMO. PMO tuh petugas si pemantau minum obat. Jadi orang ini tuh adalah orang terdekat dari kita yang paling kita percaya. Bisa orang tua, bisa sahabat, bisa pemuka agama, bisa Pak RT, bahkan bisa ya siapapun lah gitu yang kita percaya, yang bisa dukung kita dalam pengobatan. Biasanya sih rata-rata lebih ke orang tua, istri ya, anak. Jadi orang ini tugasnya adalah memastikan untuk orang yang punya TBC minum obat tiap hari tuh. Begitu minum obat, dicek mulutnya, lidahnya dicek, obatnya ditelan apa enggak tuh. Karena nanti akan berasa kalau orang kan ngapain sih ditemenin, lebay banget, salah.
Justru kalau orangnya ada TBC udah hafal tuh akan capek banget minum obat tuh. Nah disitulah tugasnya PMO, si pengawas minum obat ini, buat ngasih support, ngasih dukungan. Ayo bisa, ayo semangat biar cepat sembuh. Karena dukungan-dukungan ini sangat dibutuhkan sama orang-orang yang punya atau dalam pengobatan TBC. Orang-orang yang TBC ini akan cenderung sedih, ini kapan selesainya, akan cenderung kalau nggak ditemenin bisa depresi loh. Karena nanti lingkungan kadang-kadang juga bisa apa, mengucilkan istilahnya. Karena kan ini penyakit menular banget, dijauhin, dikucilin, ya kan. Memang makanan, piring, sendok harus dipisah gitu. Karena nular banget. Nah disitulah harus ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang yang support biar tetap konsisten minum obatnya, istiqomah istilahnya. Udah tuh 2 bulan udah minum. Di bulan kedua, akhir pengobatan bulan kedua akan diperiksa dahak lagi, cek dahak ulang untuk evaluasi hasil pengobatan selama 2 bulan. Kalau memang pengobatannya sudah hasil dahaknya negatif, artinya sudah ada perbaikan. Tapi obatnya tetap lanjut 4 bulan, selesaikan sampai 6 bulan. Nah, kalau minum obatnya yang 6 bulan, sudah tidak perlu minum tiap hari. Minum obatnya seminggu 3 kali aja, sesuai sama anjuran arahan dari dokter spesialis atau petugas poli TB paru di puskesmas. Kalau misalkan ternyata dahaknya hasilnya positif, masih ada, maka akan dilakukan pengecekan resistensi obat. Jangan-jangan kuman TB-nya udah kebal sama obat. Nah, inilah yang kenapa dibilang TB itu mengerikan. Selain dia bisa menularkan, sangat menular, dia juga bisa kebal sama obat TB-nya sendiri. MDR, multi drug resistant. Jadi hati-hati nih, kuman TB sekarang udah mulai pada kebal-kebal, apalagi kalau nemu kasusnya yang di rumah sakit tuh. Karena pengobatannya nggak akan 6 bulan, akan nambah, bisa setahun. Dari 6 bulan nambah setahun plus suntik pantat kanan, pantat kiri tiap hari selama sebulan. Itu antibiotik juga. Jadi teman-teman harus jaga kondisinya ya. Kalau misalkan nanti ada yang batuk, ya agak jaga jarak. Ada etika batuk, kalau batuk harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, gunakan suku kalian. Mikrofonnya copot. Nah gitu, gunakan masker. Kalau nggak bisa pakai masker, pakai siku kalian, tutup mulutnya ya. Kalau nggak bisa juga ya pakai kain atau tisu. Nggak ada tisu juga ya sudah pakai tangan. Tapi habis pakai tangan, cuci tangan pakai sabun. Makanya masker itu harus tetap digunakan seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sudah dalam pengobatan TB, semoga cepat sembuh ya. Semoga dimudahkan proses pengobatannya. Teman-teman juga bisa menjaga ventilasi udara di rumah tetap terbuka ya. Jadi udaranya tetap berputar dengan baik. Untuk debu, AC, kipas tuh dibersihin ya. Jangan takut, TBC bisa sembuh. Nggak perlu khawatir untuk teman-teman yang sedang pengobatan, jangan takut karena TBC ini bisa sembuh. Teman-teman harus semangat, teman-teman harus yakin, teman-teman bisa sembuh. Harus positive thinking. Ingat, teman-teman punya keluarga, punya suami, punya istri ya, punya anak, punya orang tua, punya sahabat-sahabat dekat. Ingat masa-masa indahnya hidup sehat. Jadi teman-teman bisa bangkit dari keterpurukan ketika dalam pengobatan. Nah ketika kalau teman-teman udah 6 bulan pengobatan nih, nanti di bulan ke-5 dan bulan ke-6 akan dicek sekali lagi, cek dahak dan foto ronsen. Kalau memang hasilnya sudah negatif, sudah selesai dan hasil ronsennya sudah tidak ada gambaran,
TB apa gambaran ini ya, gambaran bercak paru yang aktif ya. Karena kalau orang yang ronsen TB itu biasanya masih berbekas tapi udah nggak aktif, karena ya itu kuman TB itu ngerusak. Nanti dokter spesialisnya akan membuatkan keterangan kalau pasien sudah dinyatakan sembuh, sudah bisa kembali bekerja, dan sudah selesai masa pengobatan, seperti itu. Jadi teman-teman nggak boleh menyerang, nggak boleh sedih, dan untuk orang-orang terdekat harus dukung, harus support, nggak boleh dikucilkan, harus dirangkul, didukung. Oke, jadi teman-teman seperti itu untuk hari ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.